Eh, ada apa ini? Oh ya mata, si bos lagi lihat apa sih? Si bos lagi liatin cewek seksi tak di HP. Kenapa emang? Wah, pantesan. Ini kadar testosteron sama dopamin melonjak pesat. Halo, Sotak. Dopamin mulai pada keluar. Mau ngapain kamu? Biasa, bos. Aku mau bikin kamu rileks. Langsung ajar bahan, bos Otak. Aduh, gimana ya? Susah nolak tawaran dari dopamin. Oke deh, tapi bentar aja ya. Dopaminnya nambah lagi. Kalau kamu mau ngapain? Aku cuma mau ngipasin bos aja, biar bos tambah rileks. Dopamin hit is the best. Pere. Siapa sih? Ganggu aja. Halo, tak, lu kemana aja sih? Ya gak kemana-mana lah. Mati si bos kalau gua pergi. Iya, dari tadi gua ngirimin hormon grelin biar si bos lapar. Tapi lu kagak respon sama sekali. Ntar dulu deh, Bung. Gua lagi rileks. Ya ampun, malah ditutup sama si Otak. Gimana, Bung? Kok belum ada nutrisi yang gua terima? Ya gimana mau ada nutrisi kalau si bosnya gak makan? Loh, kok bisa? Gua dari tadi udah ngirim sinyal ke si Otak. Tapi si Otak sekarang jadi pemalas. Sinyal gua gak direspon sama dia. Kalau memang gak ada makanan yang masuk, gua mau fokus aja bikin tinja ah. Udah dulu ya bos Otak, kita pergi dulu. Lah, kok udahan sih? Padahal lagi enak-enaknya. Pantesan. Mata, kok kadar testosteron sama dopamin turun sih? Si bos abis melakukan sesuatu di kamar mandi, tak? Melakukan sesuatu? Kalau mau detailnya tanya aja telapak tangan. Telapak tangan? Oi, telapak tangan. Hadir, tak? Apa cerita? Si bos abis ngapain, bro, di kamar mandi? Si bos abis memuaskan hasrat dengan kepalsuan di kamar mandi, tak? Maksudnya gimana? Kagak paham gua. Harus detail mulu otak yang satu ini. PM otak, PMO. What? PMO? Kalau keterusan bisa rusak lah gua. Mana gua gak bisa nahan pelayanan dopamin lagi. Hello everybody. Really, siapa ente? Kenalin, nama aku Uchiha Capsaicin. Uchiha Capsaicin? Makhluk apaan tuh? Aku kandungan dalam cabai yang bikin sensasi pedas, bro. Masa iya? Gak percaya? Oke deh, lihat ini. Katon Gukakyu no Jutsu. Kebakaran! Mulut kebakaran! Tolong! Meanwhile, Waduh, suhu tubuh meningkat gara-gara si bos makan pedas. Mata, hidung, kelenjar keringat. Cepat kalian keluarin cairan untuk nurunin suhu tubuh si bos. Yuk, kita mulai. Ayo bro. 1, 2, 3, let's go. Waktunya ingus meluncur. Saatnya produksi keringat. meanwhile, bakar usus ini. Woi, siapa lu? Berani-beraninya nginjek gua? Padahal selama ini gak ada yang berani. Tinja aja lagu lu. Memang pantas dibakar nih tinja. Katon Gukakyu no Jutsu. Wah, panas! Tolong! Panas! Ada ribut-ribut apaan sih? Panas! Astaga Dragon, kebakaran tinja. Harus buru-buru gua keluarin ini mah. Flur!
kalian tahu gak minuman yang ampuh untuk mengurangi rasa pedas? Yang tahu coba komen, biar yang belum tahu jadi tahu. Wow, dopamin meningkat lagi. Pasti gara-gara si bos makan yang manis. Halo bos otak. Akhirnya dopamin datang juga. Mau mulai sekarang bos otak? Iya, tolong bikin gua jadi organ paling bahagia ya. Jauhin gua dari realita kehidupan. Siap bos. Yo lambung, kirimin gua ke usus cepetan. Dasar gula, sopan dikit lah. Iya udah cepetan sih, komplain mulu ah. Idih, belagu amat nih gula. Makan tuh asam lambung. Sus, ada kiriman gula ya. Iya bung, ini makhluknya udah depan gua. Yo sus, masih keriting aja lu. Bukannya kemarin udah dibonding. Ngomong suka kemana aja nih makhluk. Bung, ini gula belagu amat sih. Sabar sus, sabar. Udah sus, jangan marah-marah mulu. Kalau lu gak suka sama gua, cepetan kirimin gua ke hati. Iya, dasar belagu lu. Hehe, akhirnya sampai juga. Waduh, gula lagi. Hati, gua siap nih dibakar jadi energi. Oi pankreas, produksi insulin dong. Biar gula bisa dimanfaatin sel jadi energi. Udah, Pi. Cuman insulin gak bisa ngirimin gula ke sel. Lah, kok bisa? Si bos kebanyakan makan manis. Jadi resistansi insulin, bro. Lah, terus gua gimana dong? Gua juga gak bisa nampung lu lagi. Kok lu tega amat sih sama gua? Ya lihat badan gua bro, udah penuh lemak gara-gara si bos kebanyakan makan manis. Ya terus gua harus kemana? Tenang, ada tempat yang cocok buat lu bro. Woi, apaan nih? Jangan bercanda lah. Gua mau dibawa kemana ini? Welcome to paguyuban lemak perut bro. Paguyuban lemak perut? Yoi bro, sekarang kamu udah resmi jadi lemak perut. What? Teman-teman ada yang tahu gak resistansi insulin terjadi pada penyakit apa? Yang tahu coba komen, biar yang belum tahu jadi tahu. Woi Gigi, gimana? Udah pada keropos belum? Suka asal ngomong nih rokok. Wajar lah, abisnya bos kalian jarang sikat gigi. Wah, BTW, gua bawa sesuatu buat kalian. Wih, apaan tuh? Ini namanya chat bro. Kocak, mau ngechat apaan lu bro? Ya mau ngechat kalian lah, para gigi yang gak keurus. Wah, ogah ah. mau gak mau harus mau lah kocak. A few moments later. Beres juga kerjaan gua di mulut. Oi rokok gimana sih? Ini kok kita jadi pada kuning? Ya memang tugas gua bikin kalian jadi kuning. Balikin lagi kita ke semula. Lu kalau mau komplain jangan ke gua. Salahin aja bos kalian karena ngerokok. Udah gua cabut. Sel darah merah, paket oksigen yang ini kirimin ke otak ya. Siap bos, meluncur. Yo paru-paru, sehat bro. Gimana kita mau sehat kalau lu datang mulu? Idih, jangan jutek gitu lah bro. Mau ngapain lagi lu kesini? Gua mau ngasih ini nih. Paket apaan nih? Ini karbon monoksida, oleh-oleh buat organ di tubuh ini. Karbon monoksida? Apaan tuh? Ini gas yang bisa gantiin oksigen bro. Bercanda mulu lu mah. Iya nih, lagian mana ada gas yang bisa gantiin oksigen buat nafas? Seriusan, masa gua bercanda sih? Kagak percaya gua mah. Dikasih tahu malah ngeyel. Marah. Terserah kalian dah.
Lagian sel darah merah kalau lihat karbon monoksida pasti bakal dia bawa. Hah? Maksud lo? Lihat aja nanti. Wah, A few moments later. Bos, aku bawa ya paket yang ini. Tunggu dulu. Paketnya yang ini, bukan yang itu. Main pergi aja tuh darah merah. Iya, kenapa ya? Paket, permisi, paket. Iya. Paketnya atas nama Jantung ya. Iya, itu saya sendiri. Seriusan bang? Kok lu gak percaya sih? Sorry bang, abisnya sorban abang kayak pemuda India. Makin kesini, makin kesana lu mah. Udah, mana paket gua? Ini bang paketnya. Bayarnya sistem VOC ya bang? VOC? Maksudnya gimana bang? Ih, udik lu mah. Itu loh, sistem bayar di tempat. Yeh, COD bang, bukan VOC. Iya, itulah maksudnya. Tapi bentar dulu ya, mau gua cek dulu baru gua bayar. Ya gak bisa gitu bang, bayar dulu baru dicek bang. Itu baru benar. Nanti kalau pesenannya gak sesuai gimana? Bisa rugi gua. Ya itu mah bukan urusan saya bang, tetap harus bayar dulu. Malah nyolot. Lu mau gua viralin? Iyalah, terserah lu aja dah. Tuh kan, gua bilang apa? Gak sesuai kan? Gak sesuai gimana? Yang gua pesen tuh oksigen, bukan karbon monoksida. Ya terus kenapa? Asal lu tahu ya, otot-otot di badan gua butuh oksigen untuk bergerak. Kalau mereka gak dikasih oksigen, ya mereka gak bisa gerak. Akhirnya, gua gak bisa memompa kalian lagi para sel darah merah. Ujung-ujungnya bisa kena serangan jantung. Buat kalian yang bukan perokok, gimana sih perasaan kalian pas ada orang yang ngerokok sebelah kalian? Boleh dong curhat di komen. Siapa tahu ada yang berhenti merokok gara-gara curhatan kalian. Dialog dalam video ini adalah bisikan-bisikan yang terngiang di dalam kepala penjudi. Ketika pertama kali pasang taruhan. Lapor bos Otak, kita dapat maksuin bos. Ah, jangan bercanda lu. Serius bos, ngapain juga bercanda? Widih, bisa tajir kalau gini. Cuma taruhan 50.000 bisa dapat 500.000. Padahal baru pertama kali pasang taruhan. yo bos Otak. Yo, dopamin. Kelihatannya lagi happy bos. Iya bro, abis menang taruhan gua. Mantap tuh, lanjut pasang lagi taruhan bos, biar cepet tajir. Gimana ya? Takut kalah gua. Kalau belum coba, jangan pernah takut. Itu kunci sukses main judi. Lah, ngapain setan ikut campur? Memang tugas gua kali. Udah cepet bos, langsung aja pasang taruhan lagi. Iye, gua pasang sekarang. Jari, oi Jari. Hadir bos. Gua mau pasang taruhan lagi. Lu pencet tombolnya sekarang. Seriusan bos Otak, ntar malah kalah. Udah jangan sok ngatur, gua yang punya kuasa di sini. Iye bos. Meanwhile, Tak, ini kok hormon adrenalin banyak banget. Bikin gua berdetak lebih kencang. Iya Tung, soalnya gua lagi pasang taruhan. Hah? Taruhan judi maksud lu? Iya Tung, biar cepet tajir. Eta si aduh, yang ada bandarnya yang tajir. Lu mah palingan tambah melarat. Eta gerak, gak tahu seni berjudi tapi sosokan ceramahin. Dasar otak penjudi, susah pisan dikasih paham. Mata, gimana hasil taruhan terakhir? Kalah lagi bos. Jah, menang cuman sekali, kalah sampai berkali-kali. Makanya kalau dikasih tahu jangan ngeyel. Berisik lu Jantung. Eta gerak, dasar otak bedegong. Udah, sesama organ jangan ribut, nanti malah jadi penyakit. Abisnya si otak susah amat dikasih tahu. Ya gitulah kalau udah main judi. Si otak udah diserang sama hormon dopamin berlebih. Tambah lagi ada bisikan setan, makanya jadi susah dikasih paham. Udah, gak usah dengerin si Jantung. Bener bos, mending pasang taruhan lagi aja, biar balik modal. Maunya sih gitu, tapi duit udah habis. Jangan panik bro, gua ada cara biar lu punya duit. Gimana caranya?
Bilang aja ke teman pinjem dulu 100. Bulan depan diganti. Wah, itu mah cara lama. Udah gak ampuh. Ya udah, gua ada cara satu lagi. Dijamin efektif. Gimana coba? Lu inget kan bro? Emak lu suka nyimpen duit di laci. Lu ambil aja sebagian. Wah gila lu, kalau ntar ketahuan bakalan gawat, bisa kena smackdown gua. Makanya ambilnya sebagian aja. Benar bos. Lagian kalau bos menang bisa gantiin duit yang udah dicuri. Iya juga ya. Akhirnya, seorang penjudi berubah menjadi seorang pencuri. Kalian tahu gak negara apa yang pemain judi online-nya terbanyak di dunia? Dolewak. Bung, si bos tadi makan apaan? Makan kurma, Sus. Ada masalah. Enggak, Bung. Mantap malahan. Soalnya kandungan karbohidrat sederhana dengan seratnya bisa dikatakan seimbang. Gak paham diriku, Sus. Gini, Bung. Puasa seharian bikin tubuh kekurangan energi. Dan karbohidrat sederhana itu lebih gampang diubah jadi energi. Oh gitu. Terus seratnya gimana, Sus? Serat bagus banget buat kesehatan diriku. Terus pankreas juga ikut kebantu loh. Bener kata si Usus, karena ada serat, gula darah bisa tetap stabil tanpa harus melonjak berlebihan. Kalau melonjak berlebihan kenapa memang bro? Ya diriku bakal kecapean karena ngeluarin hormon insulin berlebih. Jadi berbuka yang paling tepat itu dengan kurma ya? Bukan sekadar dengan yang manis. Bener banget, Bung. Karena makanan manis belum tentu mengandung banyak serat kayak kurma. Bung, udah azan, Bung. Siap tak? Emang kebangetan si bos. Kenapa, Bung? Si bos buka puasa langsung makan gorengan. Mana banyak lagi. Jangan salahin diriku ya kalau sampai perut kerasa sakit. Ngeluh terus ah. Udah cepet cerna sana. Iya ah. Aduh. Gorengan itu tidak direkomendasikan menjadi makanan pertama yang kamu makan saat berbuka. Woi Bung, belum ada makanan masuk. Ya belum lah asam lambung. Kan si bos lagi puasa. Pantesan, kalau gitu mending bobo lagi aja. Tumben asam lambung gak naik ke kerongkongan dan melukai diriku. Enggak lah kerongkongan. Selama puasa makanan yang masuk lebih sedikit. Jadinya produksi asam lambung juga sedikit. Oh, gara-gara itu dia gak naik ke kerongkongan. Nah, itu paham. Wah, kalau gitu diriku ada waktu buat menyembuhkan diri sendiri dong. Iya, udah cepet sembuhin diri sendiri. Siap, Bung. Terus kenapa ada juga orang yang punya penyakit GERD kesiksa waktu lagi puasa? Itu mah ada penyebabnya, tak. Next kita bahas tips puasa untuk penderita GERD gimana. Halo kerongkongan. Oi lambung, kamu bohong ya? Dosa tahu. Bohong apaan sih? Kemarin kamu bilang pas lagi puasa produksi asam lambung lebih sedikit, jadi gak bisa naik ke kerongkongan. Ini dia sekarang malah say hi di kerongkongan. Ini gara-gara si bos makan makanan tinggi lemak sama makan makanan pedas pas sahur. Terus apa hubungannya? Dengar ya, makanan tinggi lemak itu lebih susah dicerna, jadinya butuh asam lambung lebih banyak. Terus gimana dengan makanan pedas? Ya makanan pedas juga bikin produksi asam lambung lebih banyak. BTW, ini luka apa? Luka karena kamu sering naik ke kerongkongan lah. Oh gitu, coba gesek dikit. Srek. Berhenti oi, perih tau gak? Nanti dada si bos bisa panas. Jenis makanan yang oke dan gak oke saat puasa untuk penderita GERD ada di komentar ya. Woi sel rusak, sini kamu, biar aku makan. Jangan, aku juga masih pengen hidup. Peduli amat. Tok, kok sel-sel di badan aku saling makan sih?
Tenang hati, ini namanya autofagi. Proses ini lebih aktif waktu si bos lagi puasa. Autofagi? Apaan itu, Tak? Jadi gini, saat puasa tubuh kekurangan nutrisi. Akhirnya sel sehat makanin sel rusak untuk diubah jadi energi. Jadinya regenerasi sel baru juga jadi lebih cepat. Oh gitu, jadi gak bahaya, Tak? Enggak lah, malahan banyak manfaatnya. Salah satunya bisa bikin awet muda. Tapi ingat, puasanya diniatin karena ibadah ya. Biar pahalanya dapat, sehatnya juga dapat. Woi sel tubuh, ngapain kamu makanin kolagen sama elastin yang udah rusak? Lapar kulit lapar. Kan si bos lagi puasa. Jadinya diriku kekurangan nutrisi. Iya nih, aku juga lapar banget bro. Tenang Selfie Bro Blast, kamu mangap aja. Aku kasih sesuatu. Gimana? Enak gak bro? Ini mah asam amino, makanan kesukaan aku atuh bro. Kalau gini, aku bisa ngeluarin sesuatu. Kolagen sama elastin baru yang lebih sehat? Kok bisa sih? Bisa tuh bro. Ini karena proses autofagi yang lebih aktif waktu si bos lagi puasa. Kalau gini mah diriku bisa lebih kencang dan kelihatan lebih awet muda tuh, Tak. Bener banget. Bung, bedanya GERD sama mah apaan sih? Sederhananya, GERD itu asam lambung naik ke kerongkongan dan menyebabkan luka di kerongkongan. Makanya penderita GERD bakal ngerasain sensasi panas di dadanya kalau lagi kumat. Lah, kenapa asam lambung bisa naik ke kerongkongan? Karena otot sphincter esofagus yang buka tutup gerbang menuju lambung lemes, Tak. Akhirnya gerbang kebuka sedikit, bikin asam lambung bisa naik ke kerongkongan. Oh gitu. Kalau mah gimana, Bung? Kalau mah karena ada luka, radang, atau iritasi di badan diriku, Tak. Setiap asam lambung keluar, lukanya kena asam lambung. Memangnya sakit, Bung? Beuh, bayangin aja ada luka di kulit terus disiram sama air asam. Perih, Tak. Kalau ciri-ciri sama penyebab GERD dan mah apa aja, Bung? Banyak, Tak. Baca aja deh di kolom komen. Oi paru-paru, tanggung jawab kamu. Tanggung jawab apaan, jantung? Otot-otot di badan aku rusak gara-gara kekurangan oksigen. Jadinya diriku gak bisa memompa darah, nutrisi, dan oksigen lainnya ke seluruh tubuh dengan maksimal. Jangan salahin diriku. Diriku juga ikutan rusak, tau gak? Lah, kok bisa? Gimana gak rusak? Si Hidung sering ngehirup asap rokok yang banyak banget racunnya. Kok jadi diriku yang salah? Memangnya si bos ngerokok? Enggak. Bos kita cuma korban. Makanya kita semua jadi rusak. Korban apaan, Tak? Korban para perokok aktif yang udah mati hati nuraninya. Mereka tega ngerokok di mana aja walaupun di sebelahnya ada anak kecil, ibu hamil, dan para manusia lain yang gak ngerokok. Tunggu. Kenapa diriku dibawa-bawa, Tak? Diam kau hati. Pertumbuhan kamu kok lambat banget ya, Bay? Padahal udah masuk 8 bulan. Maafin diriku ya, Rahim. Maaf kenapa, jantung? Otot-otot di badan aku rusak karena kekurangan oksigen. Aku jadi gak bisa ngirim nutrisi yang cukup untuk Debay. Enggak. Bukan kamu yang salah, Tung. Tapi paru-paru, Aku yang salah, Tung. Oksigen yang aku hirup terlalu sedikit. Jadinya kalian semua ikutan rusak. Udah, jangan nyalahin diri sendiri. setuju sama si Rahim. Ini semua gara-gara asap rokok dari para perokok aktif. Ego mereka tinggi, hati mereka sudah mati. Tega menghilangkan nyawa calon dedek bayi tanpa mereka sadari. Dinasihati malah memberi alasan tak berarti. Tolong kalian sambung syair ini di komentar nanti. Bawa-bawa diriku lagi. Ngapain rokok datang ke sini? Berhenti, oi. Oi, otot sphincter esofagus. Kok kamu kebuka dikit sih? Ada makanan masuk. Bukan, Bung. Udah cepet tutup lagi. Bisa gawat kalau kamu kebuka dikit. Kagak bisa, lambung. Ini makanan belum selesai dicerna loh. Nanti asam lambung jadi naik ke kerongkongan. Lambung. Racun di badan diriku udah bikin dia lamas. Jadi dia kesulitan untuk nutup gerbang menuju kerongkongan. Seriusan kamu, bro? Seriusan lah asam lambung. Naik. Jangan malu-malu. Dolewak.
Kali ini Bang Otak mau nantang kalian lewat tes logika. Sebelum mulai, Bang Otak kasih tahu dulu peraturannya. Kalian akan dikasih 10 pertanyaan pilihan ganda. Dan kalian akan diberikan waktu 10 detik untuk menjawab setiap pertanyaan. Seberapa kuatkah logika kalian? Yuk kita mulai. Pertanyaan pertama. Jawabannya adalah B, 7. Pertanyaan kedua. Jika Z sama dengan 26, G sama dengan 7, U sama dengan 21, maka berapakah N? Jawabannya adalah C, 14. Pertanyaan ketiga. Berapakah urutan selanjutnya? Jawabannya adalah A. Untuk menjawab pertanyaan ini, kamu tinggal mengikuti pola dari angka sebelumnya. Pertanyaan keempat. Berapakah angka selanjutnya? Jawabannya adalah C, 110. Seperti ini cara menjawabnya. Pertanyaan kelima. Berapa angka selanjutnya pada segitiga terakhir? Jawabannya adalah C, 36. Pertanyaan keenam. Jawabannya adalah B, 30. Caranya kamu jumlahkan angka yang depan, lalu kamu kalikan angka 3. Abaikan aja angka nolnya. Pertanyaan ketujuh. Jawabannya adalah D, 49. Caranya seperti ini. Pertanyaan ke-8. Berapakah angka pada kotak yang kosong? Jawabannya adalah D, 30. Pertanyaan ke-9. Mana posisi burung yang tepat? Jawabannya adalah C. Pertanyaan ke-10. Jawabannya adalah D. Cara menjawabnya seperti ini. Merah ditambah merah sama dengan putih. Merah ditambah putih sama dengan merah. Putih ditambah putih sama dengan putih. Oke, semua soal udah dijawab. Untuk kamu yang benernya 1-5, nilai kamu masih merah. Kalau kamu yang benernya 6-7, nilai kamu masih kuning. Yang benernya 8-10, nilai kamu udah hijau. Tapi ingat, jangan sombong ya. Berapa nilai kamu? Coba kasih tahu di komentar. Dolewak. Ada apa ini? Oh ya Mata, si bos lagi lihat apa sih? Si bos lagi liatin cewek seksi tak di HP. Kenapa emang? Wah, pantesan. Ini kadar testosteron sama dopamin melonjak pesat. Halo Sotak. Dopamin mulai pada keluar. Mau ngapain kamu? Biasa bos, aku mau bikin kamu rileks. Langsung ajar bahan bos Otak. Aduh, gimana ya? Susah nolak tawaran dari dopamin. Oke deh, tapi bentar aja ya. Dopaminnya nambah lagi. Kalau kamu mau ngapain? Aku cuma mau ngipasin bos aja, biar bos tambah rileks.
Dopamine hit is the best. Pere. Siapa sih? Ganggu aja. Halo, Tak, lu kemana aja sih? Ya gak kemana-mana lah. Mati si bos kalau gua pergi. Iya, dari tadi gua ngirimin hormon grelin biar si bos lapar. Tapi lu kagak respon sama sekali. Ntar dulu deh, Bung. Gua lagi rileks. Ya ampun, malah ditutup sama si Otak. Gimana, Bung? Kok belum ada nutrisi yang gua terima? Ya gimana mau ada nutrisi kalau si bosnya gak makan? Loh, kok bisa? Gua dari tadi udah ngirim sinyal ke si Otak. Tapi si Otak sekarang jadi pemalas. Sinyal gua gak direspon sama dia. Kalau memang gak ada makanan yang masuk, gua mau fokus aja bikin tinja Udah dulu ya bos Otak, kita pergi dulu. Lah, kok udahan sih? Padahal lagi enak-enaknya. Pantesan. Mata, kok kadar testosteron sama dopamin turun sih? Si bos abis melakukan sesuatu di kamar mandi, Tak. Melakukan sesuatu? Kamu detailnya tanya aja telapak tangan. Telapak tangan? Oi, telapak tangan. Hadir, Tak. Apa cerita? Si bos abis ngapain bro di kamar mandi? Si bos abis memuaskan hasrat dengan kepalsuan di kamar mandi, Tak. Maksudnya gimana? Kagak paham gua. Harus detail mulu otak yang satu ini. PMO, Tak. PMO. What? PMO? Kalau keterusan bisa rusak lah gua. Mana gua gak bisa nahan pelayanan dopamin lagi. Hello everybody. Really? Siapa ente? Kenalin, nama aku Uchiha Capsaicin. Uchiha Capsaicin? Makhluk apaan tuh? Aku kandungan dalam cabai yang bikin sensasi pedas, bro. Masa iya? Gak percaya? Oke deh, lihat ini. Katon Gukakyu no Jutsu. Kebakaran! Mulut kebakaran! Tolong! Meanwhile, Waduh, suhu tubuh meningkat gara-gara si bos makan pedas. Mata, hidung, kelenjar keringat. Cepat kalian keluarin cairan untuk nurunin suhu tubuh si bos. Yuk, kita mulai. Ayo bro. 1, 2, 3, let's go! Waktunya ingus meluncur. Saatnya produksi keringat. meanwhile, Bakar usus ini. Woi, siapa lu? Berani-beraninya nginjek gua? Padahal selama ini gak ada yang berani. Tinja aja lagu lu. Memang pantas dibakar nih tinja. Katon Gukakyu no Jutsu. Wah, panas! Tolong! Panas! Ada ribut-ribut apaan sih? Panas! Astaga Dragon! Kebakaran tinja! Harus buru-buru gua keluarin ini mah. Flur! Kalian tahu gak minuman yang ampuh untuk mengurangi rasa pedas? Yang tahu coba komen, biar yang belum tahu jadi tahu. Wow, dopamin meningkat lagi. Pasti gara-gara si bos makan yang manis. Halo bos Otak. Akhirnya dopamin datang juga. Mau mulai sekarang bos Otak? Iya, tolong bikin gua jadi organ paling bahagia ya. Jauhin gua dari realita kehidupan. Siap bos. Yo lambung, kirimin gua ke usus cepetan. Dasar gula, sopan dikit lah. Iya udah cepetan sih, komplain mulu ah. Idih, belagu amat nih gula. Makan tuh asam lambung. Sus, ada kiriman gula ya. Iya, Bung.
Ini makhluknya udah depan gua. Yo sus, masih keriting aja lu. Bukannya kemarin udah dibonding. Ngomong suka kemana aja nih makhluk. Bung, ini gula belagu amat sih. Sabar sus, sabar. Udah sus, jangan marah-marah mulu. Kalau lu gak suka sama gua, cepetan kirimin gua ke hati. Iya, dasar belagu lu. Hehe, akhirnya sampai juga. Waduh, gula lagi. Hati, gua siap nih dibakar jadi energi. Oi, pankreas, produksi insulin dong. Biar gula bisa dimanfaatin sel jadi energi. Udah, Pi. Cuman insulin gak bisa ngirimin gula ke sel. Lah, kok bisa? Si bos kebanyakan makan manis. Jadi resistansi insulin, bro. Lah, terus gua gimana dong? Gua juga gak bisa nampung lu lagi. Kok lu tega amat sih sama gua? Ya lihat badan gua, bro. Udah penuh lemak gara-gara si bos kebanyakan makan manis. Ya terus gua harus kemana? Tenang, ada tempat yang cocok buat lu, bro. Woi, apaan nih? Jangan bercanda lah. Gua mau dibawa kemana ini? Welcome to paguyuban lemak perut, bro. Paguyuban lemak perut? Yoi, bro. Sekarang kamu udah resmi jadi lemak perut. What? Teman-teman, ada yang tahu gak resistansi insulin terjadi pada penyakit apa? Yang tahu coba komen. Biar yang belum tahu jadi tahu. Woi Gigi, gimana? Udah pada keropos belum? Suka asal ngomong nih Roko. Wajar lah, abisnya bos kalian jarang sikat gigi. Wah, BTW, gua bawa sesuatu buat kalian. Wih, apaan tuh? Ini namanya chat, bro. Kocak, mau ngechat apaan lu, bro? Ya mau ngechat kalian lah, para gigi yang gak keurus. Wah, ogah ah. Mau gak mau harus mau lah, kocak. A few moments later. Beres juga kerjaan gua di mulut. Oi Roko, gimana sih? Ini kok kita jadi pada kuning? Ya memang tugas gua bikin kalian jadi kuning. Balikin lagi kita ke semula. Lu kalau mau komplain jangan ke gua. Salahin aja bos kalian karena ngerokok. Udah gua cabut. Sel darah merah, paket oksigen yang ini kirimin ke otak ya. Siap bos, meluncur. Yo paru-paru, sehat bro. Gimana kita mau sehat kalau lu datang mulu? Idih, jangan jutek gitu lah bro. Mau ngapain lagi lu kesini? Gua mau ngasih ini nih. Paket apaan nih? Ini karbon monoksida, oleh-oleh buat organ di tubuh ini. Karbon monoksida? Apaan tuh? Ini gas yang bisa gantiin oksigen, bro. Bercanda mulu lu mah. Iya nih, lagian mana ada gas yang bisa gantiin oksigen buat nafas? Seriusan, masa gua bercanda sih? Kagak percaya gua mah. Dikasih tahu malah ngeyel. Marah. Terserah kalian dah. Lagian sel darah merah kalau lihat karbon monoksida pasti bakal dia bawa. Hah? Maksud lo? Lihat aja nanti. Wah, A few moments later. Bos, aku bawa ya paket yang ini. Tunggu dulu. Paketnya yang ini, bukan yang itu. Main pergi aja tuh darah merah. Iya, kenapa ya? Paket, permisi, paket. Iya. Paketnya atas nama jantung ya. Iya, itu saya sendiri. Seriusan bang? Kok lu gak percaya sih? Sorry bang, abisnya sorban abang kayak pemuda India. Makin kesini, makin kesana lu mah. Udah, mana paket gua? Ini bang paketnya. Bayarnya sistem VOC ya bang? VOC? Maksudnya gimana bang? Udik lu mah. Itu loh, sistem bayar di tempat. COD bang, bukan VOC.
Iya, itulah maksudnya. Tapi bentar dulu ya, mau gua cek dulu baru gua bayar. Ya gak bisa gitu bang, bayar dulu baru dicek bang, itu baru benar. Nanti kalau pesenannya gak sesuai gimana? Bisa rugi gua. Ya itu mah bukan urusan saya bang, tetap harus bayar dulu. Malah nyolot. Lu mau gua viralin? Iya iyalah, terserah lu aja dah. Tuh kan, gua bilang apa? Gak sesuai kan? Gak sesuai gimana? Yang gua pesen tuh oksigen, bukan karbon monoksida. Ya terus kenapa? Asal lu tahu ya, otot-otot di badan gua butuh oksigen untuk bergerak. Kalau mereka gak dikasih oksigen, ya mereka gak bisa gerak. Akhirnya, gua gak bisa memompa kalian lagi para sel darah merah. Ujung-ujungnya bisa kena serangan jantung. Buat kalian yang bukan perokok, gimana sih perasaan kalian pas ada orang yang ngerokok sebelah kalian? Boleh dong curhat di komen. Siapa tahu ada yang berhenti merokok gara-gara curhatan kalian. Dialog dalam video ini adalah bisikan-bisikan yang terngiang di dalam kepala penjudi. Ketika pertama kali pasang taruhan. Lapor bos Otak, kita dapat maksuin bos. Ah, jangan bercanda lu. Serius bos, ngapain juga bercanda? Widih, bisa tajir kalau gini. Cuma taruhan 50.000 bisa dapat 500.000. Padahal baru pertama kali pasang taruhan. Yo bos Otak, Yo, dopamin. kelihatannya lagi happy bos. Iya bro, abis menang taruhan gua. Mantap tuh, lanjut pasang lagi taruhan bos, biar cepet tajir. Gimana ya? Takut kalah gua. Kalau belum coba, jangan pernah takut. Itu kunci sukses main judi. Lah, ngapain setan ikut campur? Memang tugas gua kali. Udah cepet bos, langsung aja pasang taruhan lagi. Iye, gua pasang sekarang. Jari, oi Jari. Hadir bos, gua mau pasang taruhan lagi. Lu pencet tombolnya sekarang. Seriusan bos Otak, ntar malah kalah. Udah jangan sok ngatur, gua yang punya kuasa di sini. Iye bos. Meanwhile, Tak, ini kok hormon adrenalin banyak banget. Bikin gua berdetak lebih kencang. Iya Tung, soalnya gua lagi pasang taruhan. Hah? Taruhan judi maksud lu? Iya Tung, biar cepet tajir. Eta si aduh, yang ada bandarnya yang tajir. Lu mah palingan tambah melarat. Eta gerak, gak tahu seni berjudi tapi sosokan ceramahin. Dasar otak penjudi, susah pisan dikasih paham. Mata, gimana hasil taruhan terakhir? Kalah lagi bos. Jah, menang cuman sekali, kalah sampai berkali-kali. Makanya kalau dikasih tahu jangan ngeyel. Berisik lu jantung. Eta gerak, dasar otak bedegong. Udah, sesama organ jangan ribut, nanti malah jadi penyakit. Abisnya si otak susah amat dikasih tahu. Ya gitulah kalau udah main judi. Si otak udah diserang sama hormon dopamin berlebih. Tambah lagi ada bisikan setan, makanya jadi susah dikasih paham. Udah, gak usah dengerin si jantung. Bener bos, mending pasang taruhan lagi aja, biar balik modal. Maunya sih gitu, tapi duit udah habis. Jangan panik bro, gua ada cara biar lu punya duit. Gimana caranya? Bilang aja ke teman pinjem dulu 100, bulan depan diganti. Wah itu mah cara lama, udah gak ampuh. Ya udah, gua ada cara satu lagi, dijamin efektif. Gimana coba? Lu inget kan bro, emak lu suka nyimpen duit di laci. Lu ambil aja sebagian. Wah gila lu, kalau ntar ketahuan bakalan gawat, bisa kena smackdown gua. Makanya ambilnya sebagian aja. Bener bos, lagian kalau bos menang bisa gantiin duit yang udah dicuri. Iya juga ya. Akhirnya seorang penjudi berubah menjadi seorang pencuri. Kalian tahu gak negara apa yang pemain judi online-nya terbanyak di dunia?